Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Nganjuk. Mengecam keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, tampak masa aksi mulai berdatangan ke depan gedung DPRD Kabupaten Nganjuk. Mereka mengawali langkah dengan melakukan long march dari alun-alun Kabupaten Nganjuk. Aksi ini diikuti oleh beberapa perwakilan dari buruh dan aktivis pergerakan PMII yang berjumlah sekitar 100 massa. Tampak para mahasiswa datang dengan berbagai macam atribut dari mulai spanduk hingga poster-poster berisi kalimat tuntutannya. Dalam aksi demonstrasi ini juga ada yang menarik, di mana sejumlah massa melakukan teatrikal mendorong sepeda motornya. Hal itu menandakan mereka protes terhadap kenaikan harga BBM saat ini. Saat ini harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, sedangkan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Ketua Pengurus Cabang PMI Nganjuk menjelaskan aksi tadi murni dari kegelisahan mahasiswa dan masyarakat yang terdampak dari naiknya BBM subsidi. Kami mohon para wakil rakyat kita untuk keluar berpalas-palasan dengan kita bersama duduk di tengah terik matahari. Salah pergerakan. Salah. Terima kasih. Jadi Dewan itu tidak melarang adik-adik untuk audiens, tidak melarang. Tadi saya sudah di dalam mendengar apakah Dewannya takut, saya nggak takut. Karena memang kewajiban adik-adik itu diberi konstitusi untuk menyampaikan aspirasi. Saya juga mohonkan maaf kepada Pak Ketua. Sekali lagi, biar adik-adik juga paham, Pak Ketua tidak di luar kota. Ya, Pak Ketua lagi ada sosialisasi perda. Hati-hati, hati-hati. Ada beberapa tuntutan kali ini, yakni tolak kenaikan harga BBM, tolak pengalihan subsidi BBM dalam bentuk BLT, BBM subsidi, dan BSU, menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan dengan melibatkan elemen masyarakat terkait penyaluran BBM subsidi dan menagih janji Nganjuk Bangkit volume 2. Karena ini menyangkut poin tuntutan kondisi lokal kita saat ini, yaitu menagih janji Nganjuk Bangkit volume 2. Karena di menagih janji Nganjuk Bangkit yang pertama, banyak poin-poin yang masih tidak dilaksanakan. Kalau tuntutannya disampaikan kepada siapa? Tuntutannya tadi disampaikan kepada Bapak DPRD dan Bapak Ketua PLT, pada Bapak Ketua DPRD dan Bapak PLT Bupati, seperti itu. Langkah-langkah yang diambil kita nanti pasti akan selalu mengawal terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Tadi sudah disepakati bahwasanya dari pemerintah sendiri, dari DPRD dan dari kebijakan kabupaten nanti akan mengundang kita bagaimana supaya untuk mengawal kebijakan itu sesuai koridor seperti itu. Dan tadi juga sudah disepakati bahwasanya hasil dari kesepakatan ini akan dinaikkan ke pusat, jadi di tingkat RI seperti itu. Kalaupun nanti kita tunggu sampai beberapa waktu kok tidak ada penurunan lagi, maka mahasiswa akan turun aksi lagi dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Kita tunggu sampai 1 bulan dan itu pasti akan ada aksi-aksi besar lagi seperti itu. Kalau untuk menilai dari pemerintah kabupaten dari 0 sampai 10, angka berapa yang pantas untuk pemerintah kabupaten? Kalau saya kira masih jauh di kata 5, masih di bawah 5. Seperti itu. Jadi masih jauh dari yang namanya kemaslahatan untuk pembelaan di bawah, untuk kemaslahatan rakyat. Karena kemarin pas waktu FGD sendiri, Bapak Bupati menyatakan bahwasanya terkait kenaikan BBM itu bisa dikatakan wajar. Padahal sudah jelas itu menyengsarakan rakyat seperti itu. Kesepakatan PLT Bupati Nganjuk, DPRD Kabupaten Nganjuk, dan massa aksi menyoal tuntutan yang disampaikan massa aksi, PLT Bupati Nganjuk dan pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk yang menemui massa aksi pun turut menyepakatinya. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang mahasiswa seperti itu. Saya dulu juga sama-sama aktivis ya. Saya merasakan kalau aktivis ya harus memperjuangkan betul apa-apa yang
yang kurang tentunya. Tapi catatan pentingnya apa? Harus ada kajian-kajian kira-kira mana yang kurang kan begitu. Kalau dari usulan tadi Pak yang disampaikan terkait Kabupaten Nganjuk sendiri bagaimana menurut Bapak? Tadi saya hanya nguping nilainya 5 kurang, tapi itu juga bagus saja. Bagi saya itu sebagai pemacu dan pemicu untuk apa? Bangun Nganjuk kan begitu. Sehingga masukan-masukan contoh tadi kan kemarin yang dianukan yang dikatakan yaitu pembangunan pasar Kertosono. Alhamdulillah kan sudah kita bangun. Terus kemudian Taman Nyawiji. Tahun ini kan juga selesai insya Allah. Kan begitu. Kan memang pembangunan harus bertahap kan. Karena yang dibangun bukan hanya gedung-gedung saja. Rumah sakit, terus kemudian puskesmas, kan begitu. Sehingga memang harus seimbang. Maka kalau saya dikritik apapun, oh enggak apa-apa, itu bagus sebagai pemacu. Pemimpin harus lapang dada. Enggak apa-apa saya pikir. Kalau tuntutan terkait kenaikan BBM Pak akan disampaikan ke pusat Pak? Ya tetap kita tidak boleh. Kalau hitungan saya pribadi tadi kita sampaikan. Saya nggak keliling ke pasar misalnya Rejoso, Sukomoro, Jekek kemarin. Saya by data. Sehingga saya tanya kira-kira bagaimana perkembangan kenaikan ini? Apakah mengurangi pembeli? Oh enggak. Saya pikir juga ini dari pendapat dari masyarakat ya. Nah, karena apa? Saya pasti survei, bukan kata saya. Kemudian kita pemerintah mengimpor BBM atau minyak dari negara lain. Menurut Raditya Arya Yuangga, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, dirinya siap mengawal tuntutan masa aksi terkait kenaikan BBM hingga ke pusat. Dari Kota Nganjuk, Jawa Timur, Erlita melaporkan.